Sobat Bahari, kembali lagi nih dalam podcast Carlota, kanal obrolan kita. Nah, kali ini dengan suasana yang berbeda di malam hari ini, tentunya kayaknya di tempat yang berbeda ya. Nah, hari ini kita langsung nih mengadakan podcast di Limboto, Provinsi Gorontalo, tempatnya di Penas ke-17 Petani dan Nelayan di tahun 2026 ini. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang hangat nih atau ngobrol santai aja bersama dengan narasumber kita tentunya Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelautan dan Perikanan, Bapak Inyoman Radiarta. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mbak. Wah, malam-malam gini nggak apa-apa nih, Pak? Memang full of action nih Waduh. malam-malam ini. Ya, terima kasih, Pak, udah menyempatkan waktu dan sudah bersama-sama dengan kita di malam hari ini. Khususnya nih, Sobat, kita berada di booth KKP atau di saung KKP dengan tema Kampung Budidaya Tematik di dalam Penas kali ini. Nah, Pak, izin kita bincang-bincang hangat tentang Penas kali ini nih. Boleh. Oke. Nah, Sobat Bahari, di malam ini adalah malam terakhir sebelum pembukaan Penas di tahun ini. Tapi tampaknya, Pak, suasananya udah antusias nih ya. Betul, masyarakat udah mulai berdatangan nih dari berbagai daerah. Nah, menurut Bapak sendiri, kesan pertama Bapak datang ke sini di malam sebelum pembukaan ini sudah melihat antusias yang seperti ini, gimana Pak kesannya? Ya, Sobat Bahari, terima kasih ya. Ini kepada tim KKP, Siap. khususnya tim BPP SDMKP yang sudah mempersiapkan booth representasi KKP terkait dengan tematik budidaya pada Penas tahun ini di tahun 2026. Ya, di mana Penas tahun ini adalah Penas yang ke-17 untuk petani dan nelayan. Saya sangat impresif sekali melihat ya. Jadi saya bilang ini lokasinya memang kalau kita lihat secara keseluruhan memang tidak terlalu luas ya. Karena ini kali kedua saya datang ke Penas. Kali pertama saya datang di Penas di Padang. Jadi memang auranya sudah berbeda gitu ya. Apalagi kalau sekarang ini saya ingin memastikan bahwa tadi Mbak menyampaikan bahwa ini hari terakhir sebelum pembukaan. Jadi saya ingin memastikan bagaimana booth KKP itu dipersiapkan secara baik karena ini merupakan pintu depan bagi kita untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Saya sangat impresif sekali apa yang dilakukan oleh teman-teman semuanya, kerjasama yang dilakukan oleh tim BPP SDMKP dengan seluruh UPT KKP yang ada di Gorontalo, di Sulawesi Utara ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Oke, berarti memang terlihat sekali ya antusias di Penas kali ini, Pak. Betul sekali, nah, betul. Tadi Bapak udah sampaikan juga ini kali kedua ya, Pak? Betul. Mengikuti Penas di KKP. Nah, Pak, Penas ini kan ajang yang ditunggu-tunggu nih oleh para petani, nelayan, ataupun penyuluh perikanan. Betul. Nah, bisa nggak dikasih spill nih sedikit kepada kita? Apa sih makna Penas bagi keluarga besar KKP atau khususnya ke BPP SDMKP? Saya kira kita tidak bisa bicara Penas itu adalah representasi dari BPP SDMKP ya. Penas itu kita tahu pentas nasional petani dan nelayan. Itu artinya representasi kalau petani mana kementerian mana, nelayan kementerian tentunya di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu ya. Oleh sebab itu saya kira melalui Penas ini merupakan satu ajang yang sangat baik sekali untuk memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat. Di mana lokasi ini masyarakat tidak hanya masyarakat Gorontalo loh, karena yang hadir di sini juga dari seluruh provinsi. Betul. Representasi seluruh provinsi akan hadir di Penas ini ya. Nah, disinilah bagaimana KKP bisa menghadirkan informasi secara lengkap kepada masyarakat, khususnya terkait program-program prioritas yang dimiliki oleh KKP. Meskipun di Penas ini direpresentasikan satu inovasi ya terkait dengan tematik budidaya. Tapi bukan hanya ini sebenarnya yang kita tampilkan di sini. Banyak sekali program-program yang menjadi tugas KKP sekarang ini yang notabene kita kalau lihat sekarang program lebih ke arah pangan, KKP itu memegang peranan sangat penting dalam hal penyiapan pangan khususnya untuk ikan. Oleh sebab itu saya kira ya melalui Penas inilah saya balik lagi saya sampaikan ajang bagi kita bersama untuk menyampaikan kepada masyarakat tentunya melalui banyak sekali peran masing-masing eselon 1 ya. Sebagai contoh saja tadi disampaikan BPP SDMKP seperti apa? Loh, tentunya kita BPP SDMKP akan mendukung penyiapan sumber daya manusia. Ada penyuluh yang sebagai garda terdepan yang akan membantu mendampingi semua program-program tersebut.
Tanpa kolaborasi yang baik tersebut, saya kira tidak akan jalan program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Oke, berarti kuncinya kolaborasi dan sinergitas ya Betul. dari masing-masing eselon 1 sehingga Betul. bisa tercipta nih kampung budidaya tematik Betul PENAS sekali, kali betul ini. Nah, Pak, mungkin bukan cuma saya yang penasaran, mungkin Sobat Bari di rumah juga penasaran. Kenapa sih mengambil kampung budidaya tematik sebagai tema dari KKP di PENAS kali ini, Pak? Ya, saya kira kalau kita perhatikan bersama-sama ya Sobat Bari ya. Jadi kalau kita lihat program prioritas yang dilaksanakan oleh KKP itu ya. Jadi ada beberapa program prioritas, diantaranya itu pembangunan kampung nelayan merah putih, Betul. kemudian tematik budidaya, kemudian ada garam, ada revitalisasi tambak, kemudian ada juga modernisasi kapal ikan gitu ya. Nah, ini kita melihat ini yang disajikan di sini, ini bagaimana sih sebenarnya memanfaatkan pekarangan di masyarakat yang tentunya nanti meningkatkan penyiapan pangan bagi keluarga. Sehingga kita menyajikan di sini di PENAS, khususnya di PENAS yang ke-17 ini, di Gorontalo ini lebih ke arah bagaimana kita menyiapkan tematik budidaya dengan sistem bioflok. Dan juga ada kombinasinya juga nih, saya perhatikan di sini KKP menyajikan. Jadi ada tematik budidaya dengan Yumina dan Bumina. Dalam artian apa? Yumina dan Bumina itu kan artinya selain ikan juga disiapkan sayur dan buah-buahan. Ini yang tentunya akan memperkaya penyiapan pangan bagi keluarga. Ya. Selain produktivitas yang ditingkatkan, tapi juga ini akan mengisi pangan-pangan keluarga kita. Ya. Dan ini memang skalanya masih skala kecil gitu ya. Padahal sebenarnya kalau yang dikerjakan KKP itu kita berpikir produktivitas yang lebih tinggi lagi. Ya. Saat ini sebagai contoh bioflok tersebut, sebenarnya selain bioflok, KKP untuk tematik budidaya itu saat ini melakukan yang namanya budidaya miniras. Ini dalam rangka untuk peningkatan produktivitas. Kemana nanti produktivitas itu akan dialihkan? Ya tentunya ada program nasional makan bergizi gratis. Ada SPPG, nah ke sana produktivitas hasil dari miniras, tematik budidaya, bioflok tersebut itu nanti akan mengisi baik konsumsi oleh keluarga ataupun konsumsi secara nasional. Wah, luar biasa ya Sobat. Ternyata tujuan dari kampung budidaya tematik ini tentu mengarah ke pangan biru atau swasembada pangan ya. Betul sekali. Keren sekali Sobat Bari. Nah, Pak, kalau misalnya kita berkunjung nih, Sobat Bahari akan berkunjung besok dan di hari-hari selanjutnya, kira-kira apa sih yang akan mereka dapat ketika mereka berkunjung di booth KKP ini? Ya banyak sekali ya. Yang saya kira dari pelaksanaan selama 5 hari ya kalau nggak salah ya. 5 hari pelaksanaan dari pembukaan sampai dengan penutupan, banyak sekali booth KKP menyiapkan informasi secara lengkap. Tidak hanya informasi, tapi disiapkan juga pelatihan-pelatihan. Kemudian ada one stop servicing juga ya. Dan juga ada banyak aktivitas bagi masyarakat, juga ada demo masak dan sejenisnya. Saya kira ini juga memperkenalkan kepada masyarakat bagaimana protein ikan itu sangat bermanfaat bagi generasi muda kita gitu ya. Jadi saya mengajak para seluruh masyarakat ya jangan usah khawatir. Jadi masuk di booth KKP ini Anda akan memperoleh informasi yang lengkap terkait program-program prioritas yang dilakukan oleh KKP dan juga percontohan budidaya yang disiapkan, sehingga kita bisa mendapat informasi, bisa langsung bertanya praktikal kepada pelaku, bisa tanya kepada penyuluh, bisa tanya kepada instruktur dan seluruh perangkat KKP yang hadir di booth KKP untuk PENAS kali ini. Oke, luar biasa Sobat. Ternyata banyak sekali kegiatan ya Pak yang akan dilakukan di booth KKP ini. Catat nih Sobat, mulai dari besok tanggal 20 Juni dan sampai 25 Juni nanti. Betul. Keren sekali Pak. Tadi ada bilang ada pelatihan Kak di sini Pak? Pak? Pelatihan. Oke. Ada pelatihan betul. Ada demo masak, berarti ada testernya tuh Pak? Ada dong. Pasti kan kalau demo masak kan harus dicoba dong. Siap. Enak atau tidak? Kalau enggak, waduh. Udah pasti enak lah. Kalau saya bilang udah pasti enak lah. Udah pasti enak ya produk-produk perikanan. Karena produk perikanannya udah pasti top lah. Asik. Ya. Apalagi produk dari ikan-ikan itu sendiri. Betul sekali. Selain enak juga bergizi dong Pak. Betul, ya, betul sekali. Ngomong-ngomong soal tester nih Pak. Nah, di depan kita ini ternyata sudah tersedia. Wah, hebat juga nih. Ya. Nah, Sobat Bahari, di depan kita ini ada produk-produk hasil olahan kelompok binaan dari penyuluh perikanan tentunya. Kita tes aja nih Pak boleh, langsung. Boleh. Saya juga pingin nyobain nih dari yang mana nih, Pak?
Yang mana saja Oh, boleh aja nih. Kerupuk siap. atom. Oke, kerupuk atom Kerupuk tuna, atom Pak. tuna. Sobat Bahari, saya kira ini salah satu diversitas produk yang dihasilkan oleh para penyuluh ya. Yang tentunya tidak hanya penyuluh melakukan ini, tapi melakukan kolaborasi dengan masyarakat. Pembentukan kelompok, kemudian membuat satu produk-produk inovasi yang akhirnya bisa dipasarkan. Dan masuk pada supermarket-supermarket yang sudah punya nama. Ini salah satu produknya nih, Sobat Bahari. Kerupuk atom tuna. Mari kita sama-sama coba. Iya. Mereknya apa nih, Pak? Ikan apa? Ini Ikan apa ini? Ikan lolipu. Ikan lolipu. Ikan lolipu itu ikan apa? Waduh, saya kurang tahu nih, Pak. Ikan lolipu. Mungkin khas ini kali, Pak. Khas Ini produk yang Gorontalo. mana? Produk Gorontalo. Oh iya, Iya, Gorontalo. betul. Bisa jadi nih ikan di ini nih, ikan di Danau Limboto ya? Bukan ya? Bukan. Bukan. Ya? Ini ada yang punya Limboto. Silakan dicoba, Pak. 1 sampai 5 dikasih rating, Pak. Lumayan nih. Ya kasih 4 lah. Wah, 4. Almost 4 lah. perfect ya, Pak. Ini enak nih, pakai apa sambil nongkrong. Sekarang lagi apa saatnya Piala Dunia. Oh iya, Jadi sambil betul. nonton Piala Dunia kita makan ini. Betul sekali, begadang dicemilin Iya, ini. betul, Wih, betul. Selanjutnya nih, Pak, ada lagi satu. Apa lagi itu? Stik ikan. Oh ya, Masih dari produk yang sama, ini ikan sama lolipu. nih. Lolipu juga nih. Betul. Ternyata banyak, Pak, produknya, Pak. Ini dia yang saya sangat mengapresiasi kepada para penyuluh ya. Dalam artian pendampingan dilakukan oleh penyuluh dalam rangka untuk mengoptimalkan seluruh produk-produk dari perikanan ya. Jadi bisa jadi produk yang tentunya nanti bisa jadi dia tidak dimanfaatkan, tapi penyuluh bersama-sama melakukan inovasi-inovasi, membuat produk-produk yang akhirnya menjadi cemilan-cemilan, menjadi teman kita kalau lagi nongkrong, kalau lagi sendiri, kalau lagi nonton TV, nonton bola, ini dia nih. Betul sekali. Nah, Pak, tentunya ini kan tidak lepas dari pendampingan penyuluh perikanan Betul. seperti yang Bapak Betul, bilang betul. tadi. Nah, bisa dikasih pesan atau motivasi nih bagi seluruh penyuluh perikanan di Indonesia, karena mereka adalah garda terdepan tentunya yang langsung berdampingan dengan masyarakat kita. Baik, saya kira apa namanya KKP ya di bawah BPPSDMKP tentunya memiliki penyuluh yang ya kalau dibilang banyak juga tidak, sedikit juga tidak ya. Saat ini kita ada penyuluh sekitar 3.900-an orang. Penyuluh tersebut mengawal sangat intensif menjadi garda terdepan bagi program-program prioritas KKP. Ya, saya mengharapkan penyuluh memang betul-betul bekerja, pendampingan yang dilakukan betul-betul melakukan pendampingan di lapangan, dikawal betul program tersebut. Artinya dikumpulkan semua informasinya. Kemudian dari awal program itu belum berjalan sampai dengan program itu berjalan dan bagaimana setelah berjalan program tersebut ya. Karena ini merupakan informasi-informasi, data-data yang tentunya akan memberikan sentuhan yang berbeda nantinya ke depan. Apakah program tersebut berhasil, sejauh mana keberhasilan program tersebut. Saya kira penyuluh-penyuluh yang di lapangan yang memang bekerja di lapangan ini yang harusnya bekerja dengan benar, dengan baik gitu ya. Dan tunjukkan kinerja penyuluh untuk pengembangan, untuk kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan ke depan. Jadi tidak hanya pendampingan, tapi juga bisa memberikan pelatihan-pelatihan, kemudian mendampingi kelompok-kelompok untuk meningkatkan taraf kelompok tersebut, dan sampai pada bagaimana kita bisa mendampingi untuk memperoleh pendanaan dari luar. Saya kira itulah kompetensi penyuluh yang selama ini diharapkan betul untuk mensukseskan program prioritas nasional dan juga program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tetap semangat para penyuluh. Saya kira nanti ada waktunya penyuluh akan menjadi betul-betul garda terdepan, menjadi betul-betul penyemangat bagi keberhasilan program KKP. Luar biasa, motivator kita nih, wih, Pak Nyoman. Ternyata memberikan semangat kepada penyuluh itu, wih, mungkin sudah jadi terpacu nih para penyuluh perikanan untuk lebih meningkatkan produktivitas mereka ya, Pak, dalam mengawal tentunya program-program prioritas KKP. Nah, Pak, back to topic nih, back to Penas. Oke, Pak, seperti yang Bapak bilang tadi, di booth KKP ini tentunya beragam informasi akan
pengunjung atau masyarakat dapatkan. Mm-mm. Nah, kira-kira nih Pak, apa sih harapan Bapak ketika masyarakat datang berkunjung ke sini, mendapatkan informasi tentang program prioritas KKP, apa yang Bapak harapkan kepada masyarakat kita ini ketika mereka mengetahui itu? Baik, Sobat Bahari, saya kira dengan adanya ajang Penas di Gorontalo ini merupakan salah satu media kita mempromosikan, kita mensosialisasikan program-program nasional yang menjadi tanggung jawab KKP itu sendiri ya. Jadi banyak program dan tentunya juga tidak semua masyarakat mengetahui apa manfaat program tersebut, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang mendampingi dan sejauh mana apa program-program tersebut menyentuh kepada masyarakat. Saya kira melalui ajang Penas kali ini, disinilah masyarakat bisa bertanya langsung, bisa melihat langsung, bisa berinteraksi langsung, bahkan bisa mendapat pelatihan langsung di lapangan yang disiapkan oleh seluruh tim dari KKP. Dengan media informasi yang kita deliver tersebut, harapannya ini semakin masyarakat mengenal program-program tersebut dan semakin tentunya cinta dan sayang kepada KKP. Betul sekali, ternyata semoga harapan-harapan itu bisa terwujud ya kepada masyarakat kita. Kembali lagi tentunya ini semua untuk masyarakat kita. Apakah ini berdampak atau tidak, itu semua kita lihat dari masyarakat kita. Oke, Pak, terakhir nih, kira-kira bayangan Bapak setelah Penas ini seperti apa untuk kampung budidaya tematik ini, gitu Pak? Ya, harapan saya dengan informasi, dengan model yang kita sajikan pada Penas ke-17 kali ini ya, ini bisa jadi direplikasi oleh masyarakat. Masyarakat mencoba untuk bagaimana sih membuat ini, dan tentunya nanti bisa menambah protein, penyiapan pangan bagi masyarakat ya. Meskipun modelnya kecil-kecil, tapi inilah model tematik budidaya dalam rangka untuk peningkatan pangan keluarga, untuk pemenuhan gizi keluarga gitu ya. Itu salah satunya gitu ya. Dan selain itu juga saya kira juga masyarakat juga akan semakin kenal dengan program-program ya, di Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Dan mereka juga bisa tahu, oh ternyata Kementerian Kelautan dan Perikanan itu bisa ini, bisa itu, bisa gitu ya. Dan tidak informasi tersebut tidak terputus. Jadi mereka bisa mendapatkan langsung kepada sumbernya ya. Saya kira itu, dan harapan kami juga masyarakat bisa menikmati semua event-event yang disajikan oleh KKP selama 5 hari pelaksanaan Penas di sini ya, mulai dari pembukaan besok sampai dengan penutupan di tanggal 25 ya kalau nggak salah ya. Ya. Saya kira banyak sekali event-event, masyarakat bisa melihat langsung di papan-papan pengumuman, kapan eventnya apa segala macam, dan yang paling penting juga jadi di booth-nya KKP ini tidak hanya hal-hal yang serius, tapi hal-hal yang membangkitkan semangat juga ada. Kita ada live musiknya juga loh. Banyak artisnya loh Pak di sini. Iya, artis papan atas sama papan triplek mungkin. Iya Pak. Terakhir artis sekali. Lokal. Artis lokal. Mungkin Bapak juga gitu ya. Iya Pak, terakhir sekali nih. 3 kata yang menggambarkan booth KKP di Penas kali ini. Silakan Pak. 3 kata, ini susah banget nih. Ini tadi saya nggak dikisi-kisi nih 3 kata ini. Jadi sekarang 3 kata, 1, inovatif, produktif, dan kolaboratif. Wih, keren banget. Oke, coba diulang Sobat Bahari. Inovatif, produktif, kolaboratif. Ya, 3 kata yang menggambarkan booth KKP di Penas ke-17 Petani dan Nelayan di tahun ini. Dan 3 kata itu juga telah mengakhiri podcast kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak Nyoman yang sudah menyempatkan waktu untuk bincang-bincang hangat nih bersama kita semua. Sobat Bahari, jangan lupa datang ke Penas yang ada di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Kabupaten Gorontalo ataupun di Kecamatan Limboto ini. Dari tanggal 20 Juni sampai 25 Juni. Kita datang ramaikan di booth KKP ini tentunya dengan nuansa kampung budidaya tematik seperti yang ada di belakang kita ini sekarang. Oke Sobat Bahari, sekian untuk podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode podcast Carlota selanjutnya. Terima kasih.